Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, salam dari kami di podcast Cangkruk. Ini bagian perdana ini. Ya kalau ini Cangkaro ini. Bagian perdana. Oke, kita langsung saja berkenalan nih dengan narasumber kita, tamu kita yang sudah tidak asing lagi di dunia jin. Kalau di dunia manusia ini masih belum terkenal. Tidak ada yang tahu, ada yang tahu ini. Oke, Ahlis update-nya. Ahlis update. Selamat datang Mas Kifli. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Sudah makan ya? Sedang makan. Oh, sedang makan. Oke. Bisa diceritakan sedikit backgroundnya? Gak usah banyak-banyak ini. Asli mana? Terus apa kegiatannya mungkin Mas Kifli? Baik. Sebenarnya ada perbedaan pendapat dari mana saya berasal ini. Masya Allah. Iya. Enggak. Kalau keluarga berasal dari keluarga Jember, cuman sudah bermigrasi lama ke Mimbo Raya. Jadi sudah jadi warga Mimbo bertahun-tahun, kemudian ada yang mau ke saya sehingga mau menikahi saya orang Sukorejo. Akhirnya saya menjadi orang Sukorejo. Oh begitu ya. Sudah KTP sudah Sumberjo ya. Oh, sudah ada orang Mimbo lagi ini berarti. Sudah bukan orang Mimbo lagi. Oke. Kalau kegiatannya apa nih, Mas Kifli nih? Kegiatan sehari-hari serabutan, masih kemana-mana. Serabutan tuh apa? Ada kepanjangannya enggak itu? Enggak. Oh, enggak ada kepanjangannya. Akhirnya kayak pengacara. Pengangguran banyak. Tak kira serabutan ya naik kepanjangannya opo. Rambangan nyari rambutan. Ini rambut apa iki? Jadi rambutan iki. Rambut yang di atas berarti. Enak berarti. Enak kan? Berarti rambut yang di atas kan? Rambutan itu. Iya. Iya benar. Yang Blitar biasa ya. Rambutan kan Blitar. Oh iya. Kebanyakan. Itu loh. Tutup. Soalnya kalau soal di asal saya Jember sana banyak sekali rambutan. Oh gitu ya. Oke. Ini ngomong-ngomong karena kita ini sedang live di Majelis Mikir ya. Nah, bahas iki ae wis. Majelis Mikir. Ini salah satu pencetus ya. Bukan salah satu, ini memang pencetusnya Majelis Mikir ini di Ponpes Fathul Huda ya. Ini gimana ini? Mungkin bisa diceritakan ini ke saudara-saudara kita dan apa istilahnya itu? Sakjane apa manfaatnya iki? Manfaatnya Majelis Mikir. Sebenarnya begini, santai saja. Ini kan bahasa santai. Cangkruk iki. Sakjane lungguhe ya cangkruk gak apa-apa. Majelis Mikir itu sebenarnya didasari saya menemukan kata Majelis Mikir itu berdasarkan atas beberapa keluhan yang disampaikan oleh teman-teman yang sering cangkruan di sini. Beberapa hal. Jadi awalnya itu di sini setiap malam Rabu di Ponpes Fathul Huda itu ada rutinan Majelis Dzikrul Ghafilin. Jadi ba'da Dzikrul Ghafilin itu di mana Dzikrul Ghafilin itu didatangi dari berbagai macam elemen. Ada yang
tenaga pengajar, Betul. ada yang dosen, ada yang Betul. kepala sekolah, ada yang ustaz, ada yang petani, ada Ada yang pedagang, pengamen. ya, ada yang orang nggak waras juga ada. Iya. Iya. Ada. Apa namanya? Jadi dari berbagai elemen itu pas tadi Global Feeling itu ada bukan sesi yang direncanakan, tapi memang ada kita sebelum bubar ngobrol-ngobrol semua. Ngobrol dulu. Nah, dari acara ngobrol itu Malah lebih lama daripada ya, dikirnya. malah lebih lama dari dikirnya. Dikirnya mungkin durasinya Sejam. sejam setengah lah. Ya. Kalau karena apalagi setelah dibentuk format majelis mikir itu Ya. bisa sampai tengah malam. Iya, iya. Yang berawal dari sharing ketika Ba'da Dzikrul Ghafilin tadi. Jadi Iya. awalnya itu cuma cerita, gimana kalau begini? Oh saya punya masalah kayak gini. Yang awalnya cuma cerita Iya. sedikit ada masalah kayak gini. Akhirnya bersahutan minggu selanjutnya yang ini yang sharing tentang ini. Jadi sebenarnya ya yang selalu saya sampaikan di majelis mikir itu tidak ada narasumber khusus. Maksudnya tidak Iya. ada siapa yang pembicara. Pembicara. Siapapun yang punya jawaban silahkan menjawab. Siapapun yang punya masalah silahkan sampaikan. Barangkali ada yang pengalaman melewati itu sehingga solusi bisa ditemukan bersama. Jadi tidak harus ada yang apa kalau bahasanya orang, tidak ada yang dikultuskan di Iya. majelis mikir. Semuanya boleh menjawab. Nggak ada Sesuai apa, pangaduk. Tidak ada. Sesuai kapasitas masing-masing. Monggo. Seperti Betul. itu. Jadi semua boleh bicara Boleh Ya. bicara, boleh bertanya, boleh dan tentunya bicara kan mikir sih. ya iya. Nah, kenapa di situ itu awalnya sehingga captionnya itu menjadi majelis mikir, karena majelis kan kita kumpul Ya, biasa lah, kumpul. majelis kita Biasa. sama-sama paham. Cuman karena beberapa kali di dalam majelis awal-awal majelis mikir sebelum disebut majelis mikir itu adalah pembahasan yang rotok bikin mikir. Gimana kalau pokoknya ada yang tentang masalah keluarga di mana ada seseorang yang hampir cerai, ada yang pokoknya pembahasannya agak Iya, berat-berat. betul. Pembahasan yang agak berat-berat. Wah, ini PR mikir ya kan? Iya, Jadi iya. sampai disebut majelis mikir akhirnya. Iya. Saya jadi teringat itu. Ini mungkin di luar negeri juga ada sebetulnya. Di luar negeri. Tapi saya teringatnya di filmnya siapa itu yang ada itu kalau di luar negeri semacam klub, jadi klub atau komunitas Untuk terus di situ ada karena sana kursi itu siapapun boleh datang dan boleh ngomong di situ, terutama curhat. iya Pak, saya tahu itu. Filmnya siapa iku? Sing aduh aku arepe jemput kan sing anake ning kungfu boy lho apa? Nah itu Iya. lupa saya filmnya. Saya cuman tidak Iya. tahu kalau yang sampean maksud itu apa. Cuman beberapa kali saya ada sesi kayak gitu. Kalau tidak salah The Banker atau apa itu filmnya. Di film saya yang ingat itu di film Captain America itu ada scene Ada kayak juga gitu. ya. Ada Jadi scene memang di luar dan kemungkinan itu di dunia nyata ada gitu loh. Jadi memang sisi itu terus biasanya sesi pengakuan. ya mungkin Saya- agak bedanya di situ. Jadi di situ dia menyampaikan keluh kesahnya apapun karena memang tidak sama-sama tidak kenal di situ. Iya. Terus asiknya itu ngasih penguatan satu sama lain gitu. Satu sama lain diberikan. Selesai ya pulang gitu. Terus, apa biasanya peluk-peluk pulang. Dan saya ketika melihat majelis mikir ini kok agak-agak seperti itu walaupun mungkin beda konsep ya. Beda konsep. Beda konsep tapi Cuman kalau saya ingat lagi ke Iya. sense itu ya. ya Kayaknya tujuannya sama. Soalnya Iya. begini. Saya cerita sedikit tentang ada satu sense di ya judul filmnya itu Hancock. Hancock. Nah, Hancock itu dia Iya itu Hancock itu kemungkinan tuh. Nah, Ah. awalnya dia nggak Siapa mau itu artisnya itu? Will Smith. Will Smith. Ya iku Bener ya? betul. Iya. Iya benar. Dia kan terpuruk itu kan. Ya, Ya, dia- betul. Dia terpuruk justru karena kelebihannya. Dia Iya. orang hebat tapi dia tidak bisa sharing ke siapa-siapa. Betul. Sehingga di dalam sharing itu dia selalu di ini sama teman-temannya, di mana yang lain sharing cuman dia yang nggak mau sharing. Iya. Akhirnya pada satu kesempatan ayolah sharing biar hatimu itu lega. Iya. Sekali dia sharing sesuatu yang
tidak sharing namanya, cuman diberi motivasi sama teman-temannya. Jadi ada kalimatnya Hancock yang bilang kayak gini, baik teman-teman, saya bisa hadir ke majelis ini hari ini, cuman kebetulan belum ada yang bisa sharing. Wah, terima kasih sudah menyampaikan itu. Jadi teman-temannya itu plus karena dia mau ngomong. Tapi setelah pulang dari acara itu dia merasa sedikit lega. Karena ada orang yang mendukung dia ternyata. Betul. Jadi bagus sekali film itu. Saya ingat ke majelis mikir ini. Maksudnya gini, saya memang selalu cerita ke teman-teman, memberi motivasi. Apapun pembahasannya di majelis mikir, wes dengerin aja sudah. Dengerin aja. Betul. Karena ada, kalau kata guru saya itu, ada seni berbicara, tapi ada seni yang lebih sulit lagi. Mendengarkan. Seni mendengar. Betul. Jadi tidak semua orang itu bisa mendengarkan gurunya semua saya topik. Itu Kalau ngomong ada orang yang bisa ngomong dengan berbagai macam topik bisa. Tapi untuk mendengarkan berbagai macam topik tidak semua orang terima. Ada orang yang ketika misalkan apa yang tidak kita sukai, misalkan kita ada 10 majelis 10 orang hadir, tiba-tiba ada satu yang membahas tentang makanan lah misalnya. Di mana kita memang jarang makan atau kita orang yang mengurangi makan, terus kebetulan kita punya sesi sendiri yang ingin disampaikan, tapi justru ketika gabung ke situ malah bahas makanan. Kita kalau kita tidak punya mental yang kuat, pasti kita mau ada di majelis itu. Kayak gitu. Tapi saya bilang ke teman-teman, atau main HP gitu ya. Atau main HP. Meninggalkan majelis. Ada majelis di dalam majelis. Saya selalu bilang ke teman-teman, itu untuk membesarkan hati kalian. Saya pernah itu bawa topik penting dari rumah. Jelas itu penting, malam itu mau saya bahas malam Rabu di majelis mikir. Tapi ada yang memulai duluan. Dan yang memulai duluan itu pun orang yang tidak terlalu akrab dengan saya. Tapi saya untuk mempraktekkan apa yang saya sampaikan ke teman-teman. Dengarkan saja. Itu untuk melatih besar hatinya kamu. Dan alhamdulillah saya bukan kembali lagi ke depan. Ini bukan soal siapa pencetus majelis mikir atau siapa narasumbernya. Tapi ada buktinya. Beberapa teman yang memang sampai anggap bahasanya lah rutin gabung di majelis mikir itu, kayak ada salah satu teman kita itu ada yang kepala sekolah, dan satu lagi ada PNS. Dia sampai cerita ke saya banyak perubahan yang dia alami semenjak gabung di majelis mikir. Termasuk cara dia menanggapi komentar netizen. Yang dulu dia cerita dulu itu sebelum saya sering sharing seperti itu netizen komentar apa pasti saya balas itu. Pasti saya kejar sampai ke ujung topik. Nah, tapi semenjak gabung majelis kok kayaknya lebih ringan saya menghadapi mereka. Oh gitu aja kok gitu. Jadi sampai beberapa ada yang mengalami perubahan dan menyampaikan perubahan itu. Saya merasa lebih baik semenjak ini. Alhamdulillah. Jadi menurut saya ini, menurut pandangan saya pribadi, asumsi pribadi, walaupun majelis mikir itu dikonsep tidak ada siapapun narasumber. Nah, sampean sendiri gabung majelis mikir kan, ketika ada yang membahas itu wes dengerin aja. Tidak peduli saya sudah S2, saya pokoknya betul sekali sudah. Tidak masalah. Dan itu juga dibuktikan oleh teman-teman dosen yang kesini itu kan. Itu luar biasa loh. Gak main-main loh itu. Iya toh? Iya benar. Bahkan pejabat-pejabat loh. Pokoknya yang saya clue yang saya sampaikan biar sukses gabung di majelis mikir itu tadi. Selain bawa seni berbicara, juga harus menguasai seni mendengar. Jadi betul. Kok tadi. Betul. Jadi dorongan orang lain itu justru juga memberikan jalan yang besar buat termasuk semangatnya. Kayak gini loh, misalkan contoh sederhana, kalau misalkan ada orang dengan masalah kurang suka terhadap sesuatu, misalkan saya sedang fokus ngerjakan skripsi misal saya fokus mengejarkan skripsi, tiba-tiba kita gabung ke satu topik
ngomong soal makanan tadi misalnya, Iya. "Wah, saya mikirin skripsi kok gabung ke majelis ini, pindah lah." bahas skripsi kok. Enggak lah, jangan di sini. Iya. Pindah lagi di sana membahas masalah politik Indonesia sebagai Iya. enggak mau lagi. Jadi dia enggak pernah terbuka hatinya. Iya, karena memang enggak ada yang wong namanya kita makhluk sosial enggak mesti Iya. sama kok. Betul. Tapi kalau apa namanya sebenarnya bagaimana kita memanage hati. Jadi walaupun sedang tak mengganggu, Tidak mengganggu. bukan referensi yang tersembunyi di Betul situ. sekali itu. Kan katanya siapa dalam pepatah bahasa Arab hadis Nabi itu bilang kan seperti ini, tolabul ilmi minal mahdi ilallah. Ilalah. Jadi nggak ada batasnya, nggak Iya. masalah. Mau karena saya sekarang concern di IKA ilmu komputer, nggak mau saya gabung ke apa majelis semaan Quran, nggak kayak Betul, gitu, betul. nggak kayak gitu. Jadi justru Allah itu kan tak karep-karep Gusti Allah mau menyelipkan ilmu di sebelah mana, Gimana? mau menyelip wong sampai apa ada temen di kampus dulu sampai bilang kayak gini, saya itu kadang pusing-pusing nyari ide malah ketemunya pas lagi di toilet katanya. Ada yang kayak gitu. Iya. Masa apa namanya, kalau di toilet itu ilmu dari setan bukan dari Allah. Ya, tetap saja Allah Iya, yang sama. ngasih. Iya. Apa kalau bilik merenung kan? Bilik merenung. Kalau bahasa Malaysia. Bilik merenung. Menemukan jalan di bilik merenung. Iya. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi memang ini satu yang harus saya kira harus ada. Dan saya ada juga ada beberapa grup WhatsApp juga. Konsepnya seperti ini, mereka mengeluarkan keluh kesahnya, Unek-unek lah. unek-uneknya, walaupun Nggak ada yang jawab. nggak ada yang jawab atau gini, kurang efektif. Karena kita tidak tahu mimiknya, rasanya, wajahnya itu. Jadi kadang tiba-tiba ngechat, saya mau bunuh diri Ustaz. Nah ini cara jawabnya gimana ini kalau di WA ini? Dia serius apa bercanda? Iya. Mana itu? Tapi memang kemungkinan serius karena itu grup orang-orang bermasalah. Jadi saya di-invite oleh teman saya yang di Malang itu, diminta ke sana untuk sedikit memberi pencerahan begitu di situ. Karena memang isinya orang-orang apa ngono kayak ini sudah kalut ya, semuanya begitu. Saya kira ini harus banyak yang tahu dan banyak yang hadir ya. Ini gimana ini? Waktunya apa memang tertentu atau terserah sebetulnya? Untuk apa itu? Untuk majelis mikirnya. Kalau selama ini yang ramenya, maksudnya yang majelis itu lumayan banyak hadirnya pasti setelah dari Krowafilin malam Rabu. Sekitar jam 8:30. Selasa malam Rabu. Syukur-syukur ikut zikir dulu kan ya. Memang semua yang ngobrol dulu sama saya pasti tak arahkan ikut zikir dulu. Ikut zikir dulu Ba'da Isya. Ba'da Isya, setelah itu baru sharing di sini. Ya, baru sharing-sharing, sesi sharing itu ya. Tapi kalau memang urgent ya bisa sewaktu-waktu ya. Bisa sewaktu-waktu langsung ke Pondok Pesantren Fathul Huda. Ada layanan majelis mikir ya. Sesi sharing lah. Ya ini saya juga teringat juga ini. Di pondok kalau apa istilahnya terkenalnya itu Pondok Ajaib itu loh. Masjid yang di Turen Malang. Nah, di sana itu ada sesi seperti itu juga. Saya baru ingat juga. Oh iya Ya, benar. Saya pernah hadir. Dan dulu ketika saya masih kecil lah wes kata. Karena sekarang udah besar ini. Itu. Jadi dulu itu saya sempat mikir juga, oh ini bagus sekali kalau saya mengadakan seperti ini juga. Itu memang ngopi bareng. Itu dulu salah satunya majelis kopi. Jadi majelis kopi ada inspirasinya itu. Inspirasinya ya. dari sana. Aduh siapa nama ustadznya itu? Bedanya adalah ini tersentral. Tersentral. Artinya ada narasumber yang narasumber. menjawab. Memang
Ustadz sana, Ustadz Iya. sana, dan yang dibahas adalah hati. Hati, beliau memberikan ini pemicu ya, istilahnya materi Iya. dulu. Nah, kemudian ada yang bertanya. Nah, disitulah kemudian terjadi diskusi. Jadi saya begini. Tapi memang yang dibahas adalah ya ukhrawi istilahnya, memang ukhrawi. masalah akhirat. Kalau Begitu. kalau apa namanya? Kalau majelis mikir itu kenapa dibuat bebas? Maksudnya tanpa narasumber. Sebenarnya begini formatnya majelis mikir itu. Tetap ada apa? Ujung pemungkas dari jawaban. Artinya begini, ketika tidak ada solusi dari misalkan ada yang menyampaikan masalah, Ya. minta pendapat tapi tidak kunjung menemukan solusi, itu tetap ada satu atau dua orang di sini yang akhirnya pasti menjawab itu Ya. dengan kapasitas keilmuan dua orang Masing-masing. itu. Ya. Cuman kenapa tadi saya sebutkan lebih fokus ke kita harus sama-sama siap, bukan cuma siap menyampaikan tapi juga siap mendengarkan, karena itu tadi masalahnya. Majelis mikir itu apa jemaahnya yang hadirinnya itu dari berbagai macam Kalangan. elemen, tidak Betul. semuanya. Jadi kalau misalkan nih ada satu dosen misalkan Ya. tiba-tiba mau bercerita tentang ada loh kita ya, anggota kita ya, maksudnya Iya. yang hadir di majelis mikir itu yang dosen, Ya. dia tiba-tiba menyampaikan keluh kesahnya tentang proses sertifikasinya. Ya. Ada yang pengamen loh hadir. Iya. Masa kita harus menjawab dengan jelas itu? Kesian kita ke Iya. orang. Nah, Iya. walaupun dia memang sama kita itu dipaksa untuk, maksudnya tanda petik ya, dipaksa dengarkan saja. Iya, iya. Walaupun seperti, tapi tidak terlalu panjang untuk membahas itu. Kita Ya. jadi kalau yang di Turen itu kan terfokus. Ada narasumbernya. Iya. Di sini ini memang tidak terfokus karena memang menyamaratakan rasa. Artinya bagaimana frekuensinya sama dulu satu sama lain dulu. Karena kalau timbang artinya tinggi sebelah atau rendah sebelah, itu bukan majelis namanya. Iya. Kayak gitu. Jadi ini yang dengerin itu Nganu iku pengajian iya, malah kan. iya, kayak Iya. gitu. Jadi Ini makanya pengajian. disebut majelis mikir, biar sama-sama mikir. Sama-sama mikir. Artinya begini, ketika ada orang, kayak kita kasih contoh lah Iya. tadi, dosen yang sedang mumet karena Iya. sertifikasinya. Kalau dia benar-benar berada dalam majelis mikir ya, artinya dirinya juga benar-benar mikir. Kalau saya tumpahkan semuanya di sini, saya kayak orang apa di sini? Iya. Kayak gitu. Dia bukan cuma yang dengerin yang mikir, Iya. yang ngomong juga harus mikir juga. Makanya betul. disebutlah majelis mikir. Iya. Ya memang apa ya? Ketika punya keluh kesah harus disampaikan. Sama. Disampaikan, dan tentunya disampaikan pada orang yang tepat ini. Iya. Lek gak tepat ini bahaya iki. Bahaya, bisa dimanfaatkan. Lah, ini. Jadi apa istilahnya? Cara kan dadi udun ya. Iya. Lek gak disampaikan kan dadi udun. Iya. Bisa-bisa suatu kelak meledak nanti. Meledak. Meledak, harus disampaikan. Ini mungkin nanti ke depan bisa ndak itu majelis mikir itu di live kan begitu, atau mungkin dibuat Zoom, mungkin ada di luar sana yang ingin ikut gitu, gimana? Apa sudah pernah berpikir ke sana atau seperti apa mungkin? Kalau Zoom itu belum pernah mikir ke sana, tapi Iya. kalau soal live memang pernah mikir. Cuman kalau Zoom itu seperti tadi saya pernah, pokoknya begini. Kalau di Zoom itu intinya kita tidak terlalu memahami gimmick seseorang, Iya. ekspresi wajah seseorang, Betul. apa dia benar-benar sedang berkeluh kesah atau dia nyatet soal Iya. untuk referensi kayak gitu. Iya. Artinya selama ini yang ada di majelis mikir murni masing-masing problematika masing-masing. Artinya Iya. tidak ada orang yang membawa masalah pesanan, arti titipan. Tidak Iya. ada yang membawa masalah titipan. Artinya saya datang mempertanyakan masalah yang sedang dihadapi oleh teman saya. Tapi Iya. tidak, itu benar-benar masalah saya. Jadi yang lain juga menyampaikan masalahnya sendiri. Jadi kalau
live mungkin bisa-bisa saja, tapi kalau Zoom itu mungkin saya kurang belum bisa tuh ya. belum bisa dipastikan. Iya. kayaknya. Kalau live itu berarti kan yang online ini juga satu arah kan mereka. Iya. Hanya mungkin ya komen itu ya bisa Bisa. komen itu ya. Bisa. Tapi ketika umpamanya live, apakah ini si anggota majelis ini apakah Jamaah. juga nyaman enggak kira-kira? Nah, Karena biasanya kalau sudah ada kamera seperti ini beda ini ngomongnya. enggak Loss gitu. all out lah. Nggak all out. Ya, Gimana kira-kira? enggak kepikir ke arah sana saya. Iya. Kayaknya memang begitu, enggak Iya. all out. Kalau pakai kurang lah. Mesti menjaga mereka. Kurang bebas Kurang menyelesaikan bebas. masalahnya. Apa mana lek bahasa yang CCTV? Aduh. Oh itu kalau mau dibahas itu wah, Iya, luar iya, biasa itu. Walaupun pakai Mr. X mungkin nanti lah kita. Jangan itu aneh itu. 30 plus bukan 18 plus itu. Wah, 30 luar biasa. Oke, Harus oke. orang yang sudah hatinya itu redam. Iya, iya, Apa? iya. Siap, Ada siap. topik-topik yang memang secara khusus perlu pendengar khusus kayak Oke. gitu. Tidak boleh Oke. semuanya mendengar. Sekarang closing statement mungkin untuk saudara-saudara kita baik yang mungkin terdekat sini atau yang agak jauh atau apapun monggo silahkan disampaikan. Mungkin ini bisa disebut undangan, tapi juga bisa disebut salam persaudaraan dari saya. Apapun masalahnya, apapun problematikanya, mari kita diskusikan, kita bicarakan bersama, kita semua bersaudara, insya Allah tetap ada jalan keluar. Siap. Oke. Saya kira itu. Terima kasih. Ini Ustadz Al-Kifli. Oke, untuk saudara-saudaraku semua dimanapun berada, ini monggo kalau mau hadir. Ya memang untuk efektifnya Tetap ikut dikirwakilin dulu. tetap ikut dikir pada Isya Selasa malam Rebu, Baca zikir, terus mengikuti majelis mikir. Dan itu pun memang yang efektif adalah hadir. Kalau masih online saya kira masih kurang ya. Afdal. Untuk apakah nanti akan di live ya itu nanti akan kita ini timbang-timbang lagi plus minusnya, atau bisa juga nanti ada satu sesi memang bisa live, nanti bisa offline seperti itu. Oke, terima kasih. Tetap terus ikuti dan jangan lupa diklik subscribe untuk mengikuti terus update-nya di podcast Cangkruk bersama kita. Terima kasih. Langsung dari Ponpes Fathul Huda Sumber Anyar Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.